association atau persahabatan, membangun hubungan atau pergaulan. Kalau kita bicara ekstrim, lalu kita bilang hanya bergaul dengan orang baik saja, memang susah di bumi ini. Karena kita hidup bermasyarakat, dan di tengah masyarakat dalam hubungan sosial itu ada penjahat, ada pemabuk, ada pelacur, ada tukang gosip, ada tukang berzina, ada yang hidup free sex. Kita hidup di antara mereka. Kita tidak bisa jauh dari mereka. Ada orang yang bandel, ada orang yang malas bergereja, beribadah, tidak suka dengan firman Tuhan, lebih suka dengan gadget dan berita-berita seksual, berita-berita free sex dan porno. Jadi memang kita tidak bisa terlepas dari ruang lingkup masyarakat dalam hubungan sosial. Namun mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Karena itu hati-hatilah memilih pergaulan pada zaman akhir ini. Therefore, you must be careful in choosing association in the last days. Jadi kita mesti berhati-hati. Sekalipun kita ada dalam ruang lingkup yang kejam dan jahat ini, tapi kita perlu berhati-hati. Istimewa kita yang punya aktivitas tensinya tinggi di marketplace atau di luar sana atau di mana saja. Kita ada di dalam satu ruang lingkup yang daya tarik kejahatan, daya tarik dosa itu begitu kuat. Bukan saja orang muda, orang tua pun, suami-suami pun, istri-istri pun, pemuda-pemudi pun, mereka yang ada dalam masa pubertas, lebih-lebih lagi pengaruh seksual akibat hal-hal seksual itu membuat kalau tidak hati-hati dalam pergaulan, lebih mudah, very easy to all of us fall in sin. Sangat mudah kita jatuh di dalam dosa. Jadi pergaulan ini memang kita tidak bisa bilang begini, saya hanya mau bergaul, hidup dengan orang baik-baik saja. Firman Tuhan memang mendesak kita untuk hidup dengan orang yang baik-baik saja. Seperti apa yang ditulis di sini. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Hanya untuk mendapatkan orang bijak itu didapatkan dari himpunan masyarakat yang di kiri dan kanannya banyak bebal, banyak tidak bijak, banyak hidup di dalam situasi dan keadaan yang sangat mengerikan. Malas untuk menyembah Tuhan, malas untuk berdoa, malas untuk beribadah, malas untuk melakukan yang baik, lebih mudah melakukan yang jahat. Tapi Tuhan mendesak kita. Hampir 5.000 tahun yang lalu atau 5.000 tahun yang lalu Tuhan sudah pakai penulis Amsal ini dalam pasal 13-20. Dia bilang memberi warning, memberi peringatan, awasan kepada kita. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Maksud daripada ayat ini bukan kita memisahkan diri dari semua orang yang tidak baik, tapi substansi daripada ayat ini adalah kita ada di tengah-tengah orang yang tidak beres, tapi kita tidak boleh mengikuti ketidakberesan mereka. Kita tidak boleh membangun pergaulan yang intim dengan mereka. Kalau kita jadikan mereka proyek untuk dibawa kepada keselamatan, itu lain cerita. Tapi kita bergaul dengan mereka lalu kita intim dengan mereka tanpa memberikan address,
yang baik atau adres yang menyatakan bahwa kita beda dengan mereka, itu masalah besar buat kita. Jadi kalau pergaulan dengan orang bijak, pengertian ayat ini artinya membangun hubungan yang akrab. Dengan orang bijak kita akan jadi bijak. Nah, pengertian bijak ini sendiri adalah orang yang takut Tuhan, orang yang melakukan yang baik, orang yang terus menaruh perhatian kepada sesama. Ini orang bijak. Sedangkan orang bebal ini kurang hormat sama Tuhan, tidak melakukan yang baik, tidak menaruh perhatian kepada keselamatan orang, yaitu orang bebal. Jadi kalau kita menghindari orang-orang bebal di sekitar kita yang kehidupan bebal itu pemabuk, penjudi, pelacur, hidup dalam kehidupan free sex atau hidup dalam perbuatan abnormal, maka kita tidak memposisikan diri sebagai orang bijak yang memberikan adres kepada mereka untuk datang kepada keselamatan. Jadi kalau umpama kita ketemu yang tidak bijak, kita memposisikan diri sebagai orang bijak. Kalau kita ketemu orang bebal, kita memposisikan diri sebagai orang yang bukan bebal, menolong mereka. Kalau kita ketemu orang bijak, akan memberikan kontribusi kepada kita. Tapi kalau orang bebal, kita harus tahu diri kita harus bijak untuk jangan sampai terbawa sehingga menjadi bebal. Tapi kalau dengan orang bijak, kita punya kesediaan untuk mendapatkan kontribusi untuk jadi bijak. Nah, mari kita lihat ke apa yang dikatakan dalam bagian pertama. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Good company, good association will certainly lead all of us in a better direction. Jadi mari kita lihat bagaimana kehidupan kita di dalam dunia yang apalagi di kantong Kristen ini. Kita lihat, wah, mengerikan sekali. Anda baca di surat kabar, anak kandung bunuh ibu di Kupang ini. Sekarang polisi sedang tangani anak kandung bunuh mama. Ini tidak jauh dari kita, di tengah kota Kupang ini. Polisi sedang repot urus anak ini. Sekarang dibawa ke Bali untuk cek. Dia punya otak ini mengong, dia punya otak ini otak binatang atau otak manusia. Hanya gara-gara apa? Dia minta duit sama mama, mama belum kasih, dia bunuh. Ini kantong Kristen. Kenapa terjadi ini? Dia bertemu dengan orang bebal, dia belajar kebebalan. Kebebalan ini membuat dia tidak mengerti hormat orang tua, tidak mengerti bahwa orang tua yang melahirkan membesarkan dia, yang dia lihat adalah kebutuhan hawa nafsunya dan tidak terlayani, dia sembelih sampai ibu kandung pun dibunuh. Kalau bergaul dengan orang bijak, saya harus beri keterangan sedikit. Kalau dia minta di mama dia terhadap duit, kan dia bicara kerja untuk dapat duit. Atau dia sabar, atau dia mendoakan, kasihan saya ke mama tidak ada duit. Maka itu catatan firman Tuhan tadi, saya baca sekali lagi. Siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Kalau bergaul dengan orang bebal, dia jadi bebal dan hidupnya malang. Tadi baru saya dapat berita itu. Karena ada satu urusan di polisi, orang yang pulang dari urusan di polisi itu bilang, Pak polisi ini tidak bisa tangani persoalan ini, dan dia sedang menangani anak bunuh mama kandung. Saudara lihat kejahatannya luar biasa. Kenapa terjadi ini? Karena orang muda
Dan bukan orang muda saja, orang tua, suami, istri, aktivis gereja kalau sudah tidak bergaul dengan yang bijak. Tindakannya sadis. Tadi malam baru saya baca putusan terakhir buat pendeta yang mencabuli 14 anak perempuan di Alor, dijatuhkan hukuman mati. Lalu polisi tanya, hakim tanya, kenapa sampai you bisa berbuat begitu? Saya lebih banyak nonton video di gadget saya, film-film porno, blue film-film sensual dan lain-lain. Lebih banyak saya nonton itu sehingga tidak dapat menahan keinginan bercabul. Ini pendeta sudah bergaul salah, bukan bergaul dengan Alkitab, tapi bergaul dengan gadget yang secara otomatis perkara-perkara kotor masuk di dalam HP kita. Saya tidak larang saudara pakai HP, tapi berhati-hati, be careful to be friends with your gadget, your handphone. Hati-hati dengan menggunakan itu. Sampai saya lihat kadang-kadang anak-anak muda habiskan waktu mata menatap terus HP ini. Sampai di pinggir jalan, di pasar. Kadang-kadang saya keluar dari rumah juga ada anak muda di bawah pohon di muka rumah kami di luar di halaman sana. Duduk sampai bengkok, sampai miring. Dan saya coba intip ya, film Bacinta. Bukan firman Allah. Ini yang membuat orang jadi begal. Ini membuat orang jadi bertindak kanibal. Ini yang membuat orang muda tidak berpikir sehat, tidak bijak. Ditambah lagi waktu saya dengar tadi siang ini, anak bunuh mama kandung gara-gara minta uang belum dikasih. Ini berarti dia tidak bergaul dengan yang bijak. Saya perlu antar kita kepada pergaulan yang baik, tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik pula. Good company will bring and lead all of us in the better direction. Yang baik itu seperti apa? Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi pergaulannya tidak dengan orang fasik atau orang bebal. Dikatakan awal dari Mazmur ini dia bilang, blessed to the man where he not follow teaching or speaking or what the good people says to him. Jadi berbahagia bagi mereka yang mengikuti perkataan atau nasihat daripada orang bijak, tidak ikut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. What happened in the last? The man where he hear the word from the good people. Apa yang terjadi akhir daripada kehidupan daripada orang yang dengar perkataan yang baik, bukan perkataan fasik, bergaul dengan orang yang baik. Ayat yang ketiga, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Dia sama seperti orang yang tertanam di tepi aliran sungai, pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. He give fruits in the season and
His leaf not wither, but always green. Yang akan memberi hasil yang baik tepat waktu, dan daunnya tidak pernah layu, melainkan hijau terus. Artinya apa? Memberi keterangan yang menyegarkan terus, memberi naungan, memberi sabar kepada banyak orang. Sebab kalau tidak bergaul dengan baik, dengan orang yang bijak, dengan firman Allah yang hidup, kita susah menjadi orang yang baik. Dan ini ending daripada orang yang bergaul dengan orang bijak. Tuhan coba analogikan dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan yang daunnya tidak kering. Ini memberi kepada kita keterangan atau adres bahwa mereka yang bergaul baik dengan orang bijak, dan firman Allah itu adalah firman daripada sang bijak, dan firman Allah itu sendiri, Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 mengatakan bahwa pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 dia bilang firman itu menjadi manusia, dan manusia itu dalam ayat 12 bilang dialah Kristus Yesus. Jadi bergaul dengan firman, membangun hubungan dengan firman yang adalah Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah dengar bahwa Trinitas itu, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan Anak itu pada awalnya firman dan menjadi manusia untuk kita, karena manusia perlu ditebus. Bukan binatang yang perlu ditebus, tapi manusia. Sehingga Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk show His love to human being. Why He come? That's for salvation of the human being. Jadi mengapa Dia datang sebagai manusia? Untuk keselamatan daripada manusia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda-pemudi, ketika pergaulan kita salah, nanti sangat merugikan. Sebaliknya, nomor 2, apabila kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka sikap dan perilaku kita juga akan tidak baik dan buruk. Dan ini betul-betul fakta di sekeliling kita. If we associate, if we company with the bad people, wrong people, our attitudes and behavior will also be bad and bad. Sangat tidak baik dan buruk. Pertama Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Do not be deceived. Jangan sesat. Evil company, evil associate corrupts good habit. Merusak kebaikan yang baik, perilaku yang baik, tindakan yang baik, lingkungan yang baik, keadaan yang baik kita kalau pergaulannya salah. Nah, sekarang kita berpikir, tadi saya sudah ngomong, kita mau cari orang baik saja baru kita berkumpul. Dalam aktivitas keseharian kita jumpa dengan yang baik dan yang buruk. Kita jumpa dengan orang bebal dan orang yang bijak. Kita jumpa dengan penjahat dengan orang yang tidak jahat. Kita jumpa dengan penipu dengan orang yang tidak penipu. Kita berjumpa dengan perampok dengan yang tidak merampok. Kita jumpa dengan orang yang suka ganggu anak perempuan orang atau anak laki-laki orang dengan yang tidak melakukan itu. Kita jumpa dengan orang-orang muda yang free sex, yang tidak free sex. Kita jumpa dengan anak-anak atau pembuat ulah di jalan-jalan dengan tidak pembuat ulah. Kita jumpa dengan suami pengganggu istri orang atau istri orang pengganggu suami orang, dan yang tidak ada di sekeliling kita. Nah, kita mesti tahu maksud Tuhan membangun pergaulan. Ketika kita ketemu yang buruk, kita harus
memposisikan diri sebagai orang bijak. Ketika kita bertemu dengan orang bebal, kita harus menyatakan diri sebagai orang yang berhikmat. Tapi bertemu dengan orang bijak harus terbuka untuk mendapatkan kontribusi dari mereka. Untuk apa? Supaya jadi bijak. Jadi kalau suruh kita hanya bergaul dengan khusus, pendeta suruh dengan orang bertobat saja, kita keliling di mana-mana dapat yang tidak bertobat juga. Nah, itu berarti tanggung jawab misi ada pada kita. Kalau Tuhan bilang, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ini tanggung jawab besar daripada kita. Ketemu orang buruk, kita memposisikan diri sebagai orang bijak dong. Ketemu orang bijak, kita belajar daripada dia supaya kita makin lebih bijak. Dalam catatan Amsal tadi berkata, kalau bangun hubungan dengan orang bijak, kita makin jadi bijak. Tapi dengan orang bebal, kita jadi malang. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh ada di ruang lingkup dunia ini. Sebab Tuhan Yesus sendiri berdoa dalam Yohanes pasal 16-17. Doa Tuhan Yesus ini, jangan ambil dulu mereka dari bumi ini. Biar mereka ada di bumi ini. Tujuannya apa? Sebab mereka ada di tengah orang yang tidak bijak dan bijak. Di antara orang bijak dan orang bebal. Sama juga seperti perumpamaan 10 anak darah itu. Ruang lingkup di mana hadir dua kelompok itu. Yang bijak, yang bodoh, dan yang bijak. Yang pandai dan yang bodoh. Apakah kita bertemu dengan orang bodoh, kita mesti belajar bodohnya untuk kita jadi bodoh? Tentu tidak. Dia bilang, kalau engkau bergaul dengan orang bijak, maksudnya belajar dari orang bijak, pasti engkau jadi bijak. Ketemu orang bebal, jangan belajar tentang kebebalannya, tapi berdiri sebagai orang bijak. Untuk apa? Give to them good address. Berikan kepada mereka address, keterangan yang baik, supaya mereka bisa menjadi orang bijak, atau mereka bisa bertobat. Nah, kadang-kadang yang terjadi, orang ketemu orang yang sibuk nonton HP, yang ada berita pornografi, yang lain terus berkerumun, lalu kiri kanan berkerumun. Bukan dia menjadi orang yang memberi address, yang mengatakan lebih baik hentikan itu. Coba kita lihat yang lain. Yang penting buat pelajaran, yang penting buat keadaan moral dan etika kita. Jadi ruang lingkup di mana kita hadir ini, kita tidak bisa menyangka. Di mana-mana ada keburukan, tapi Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Evil company corrupt good habits. Ini peringatan supaya kita menjadi orang yang bergaul, yang menyatakan kesaksian baik. Kalau ketemu orang bijak, kita puji Tuhan, karena pasti kita makin didewasakan. Karena kita mendapatkan banyak masukan yang baik untuk kehidupan ini. Kalau kita dengar kenapa anak bunuh mama kandung gara-gara minta duit, karena pergaulannya sudah salah. Kita dengar itu pendeta dialog, kenapa jatuh dalam percabulan dan dijatuhi hukuman mati, karena waktu menghadapi pergaulan yang buruk, bukan dia menjadi the man have power to change situation, but he follow situation where he stand before that. Ketika dia melihat yang buruk, bukan dia menjadi orang yang mengubah keadaan buruk, tapi justru dia ikut dan dia berdiri teguh di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan yang terjadi, sebab firman Allah sudah bilang dari 5.000 tahun yang lalu, bergaul dengan orang bebal, artinya mengikuti kehidupan orang bebal, itu sudah pasti malang. Itu sudah pasti ending yang tidak enak.
Mazmur 1 ayat 4 dan 5. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Berhati-hati dengan membangun hubungan dalam pengertian mengikuti orang fasik. Ini punya cara. Kita hadir di tengah orang fasik bukan membangun hubungan dengan mengikuti kefasikannya. Saya senang dengan tipologi yang diangkat di sini. Tuhan bilang, when you company with the bad man, you like as a chaff. Engkau sama dengan sekam. Sekam itu berarti padi yang tidak ada isi. Sekam itu padi yang tidak ada isi. Itu pertama. Kedua, sekam itu when the wind blow from the north, he run to the south. When the wind blow from the east, he run to the west. Ketika angin tiup dari utara, dia lari ke selatan. Ketika angin tiup dari timur, dia lari ke barat. Orang yang membangun hubungan dalam pelajaran kebebalan tidak ada pendirian. Very easy to bring to every place, although he cannot need that. Sangat mudah dipengaruhi, dibawa ke sana sini, sekalipun mungkin dia tidak suka, tapi karena dia tidak punya pendirian, dia tidak punya isi. Lihat padi yang tidak punya isi. Kalau padi yang punya isi dengan padi sekam di situ, angin tiup pasti sekamnya lari, yang ada isi tinggal di situ. Teguh berdiri. Jadi firman Tuhan berkata, bukan demikian orang fasik. Don't company with the ungodly man or the bad man, ungood man. Don't company with them. Jangan berhubungan dengan orang fasik. Kalau kita hadir di tengah orang fasik, kita tahu posisi kita. How we change their life. Bagaimana jalan yang kita tempuh untuk rubah hidup mereka. Bukan kita yang follow them untuk ikut mereka, bukan. Sebab waktu kita ikut, ini analogi, tipologi yang disampaikan ini adalah they lie as chaff. Mereka sama dengan sekam, tidak ada isi. Satu pelajaran, angin dari sebelah utara dia lari ke selatan, dari timur dia lari ke barat, tidak ada pendirian. Jadi kalau angin yang dari sana itu angin omong kosong, dia ikut omong kosong. Kalau angin dari timur sana mau ke barat, dia mempengaruhi pikiran-pikiran sensual, dia terbawa juga. Tidak ada pendirian, tidak ada isi. Jadi membangun pergaulan ini perlu, dan kita mesti tahu posisi kita, sebab kita tidak bisa menghindar dari ruang lingkup yang sangat kompleks dengan macam-macam orang ini. Ada yang bijak, ada yang bebal, ada yang cinta Tuhan, ada yang tidak cinta Tuhan, ada yang mengasihi Tuhan, ada yang tidak mengasihi Tuhan, ada yang suka baca firman Allah, ada yang suka baca buku-buku porno. Dia seperti sekam yang hanya suka bergaul dengan hal-hal yang sensual, yang sangat membahayakan hidupnya sendiri. Sebab suratan yang Amsal yang tadi kita baca, ini orang akan malang di hidupnya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kalau saya mau bicara tentang perkumpulan orang benar ini, bukan saja dalam perkumpulan orang karismatik Pentekostal, tapi nanti pada akhirnya, memang dia tidak masuk dalam himpunan kerajaan Allah, dia pasti out.
Karena itu sangat penting bagi kita dalam memilih pergaulan. Maksudnya kita boleh bergaul dengan semua, tetapi tidak boleh mengikuti orang yang kita bangun hubungan dengan dia. Kita mesti berdiri sebagai apa yang dibilang dalam Matius chapter 28 verse 18, 19 and 20. Seperti yang ditulis dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ayat yang 18. Lalu ayat 19 dia bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum jadi murid kan kita ketemu penjahat-penjahat semua, pemabuk, penjudi, orang nakal, anak yang tidak santun, tidak sopan, perempuan yang tidak hidup normal, hidup abnormal, laki-laki yang hidup abnormal. Kita bertemu dengan mereka. Karena pergaulan yang kita jalani saat ini, yaitu mengikuti tata krama mereka, dapat mengubah sikap dan membentuk karakter kita seiring berjalannya waktu. Mungkin awal kita masih pikir-pikir, tapi lama-lama firman Tuhan bilang, evil company, evil associate, good habit. Pergaulan yang salah akan merusak perilaku yang baik, kebiasaan yang baik. Kalau kita rasa tidak kuat dengan orang yang punya kehidupan buruk seperti itu, menjauh dulu. Kalau kita rasa kita tidak mampu bersaksi kepada dia, menjauh dulu. Sebab kalau tidak menjauh, coba saudara ketemu orang tukang minum anggur atau tukang minum sopi, terus di situ Anda tidak dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pernyataan satu statement yang bahwa kehidupan seperti itu tidak berkenan. Lama-lama saudara ikut mengacap sopi dan minuman keras. Saudara ketemu dengan orang perokok yang besar-besar di pinggir jalan, sudah ditulis oleh pabrik rokok dengan gambar laki-laki yang tenggorokan lubang, sudah ditulis di situ, rokok membinasakanmu. Tapi kalau kita bergaul dengan perokok terus-menerus tanpa kita menyatakan kebenaran dan kita punya state atau kita punya pendirian, tidak lama percayalah kita jadi perokok. Walaupun sudah ditulis besar-besaran di jalan oleh pabrik rokok bahwa rokok mematikanmu, membinasakan, kita tidak akan peduli dengan itu semua. Ini yang disebut evil company, evil associated, called good habit. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu kadang-kadang kita buat alasan yang kita hanya jaga perasaan saja, hanya isap-isap saja. Hati-hati. Don't give way to evil thing. Jangan kasih jalan kepada hal yang buruk. Lama-lama kita akan hancur. Sebab Anda punya pengalaman. Kalau Anda orang muda, barangkali 20, 30 tahun, 40 tahun. Tapi setan sudah berapa juta tahun dia hidup. Dia lebih pintar dari kita. Jadi kalau dia lebih pintar daripada kita, jangan beri kesempatan. Don't you give to Satan opportunity to influence your life. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhimu. Sebab kita punya pengalaman baru sejenggal, iblis sudah berjuta tahun dia melangkah. Jadi jangan pandang enteng. Jangan pandang enteng strategi iblis. Seiring berjalannya waktu, pasti karakter kita akan berubah.
sikap kita berubah. Berupayalah supaya kita tidak salah memilih teman, maksudnya teman yang kita ikuti. Kalau bergaul untuk menolong mereka, puji Tuhan. Tapi bergaul untuk ikut mereka, itu masalah besar. Berupayalah supaya kita tidak salah memilih teman dalam pergaulan, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. We cannot fall into sin when we have company that is bad company, evil company, and we follow their habits. Ketika kita bergaul dengan orang yang perilakunya buruk, lalu kita bukan menyelamatkan mereka, tapi kita ikuti habit mereka, kebiasaan mereka. Itu yang membuat kita jadi malang. Karena itu pilihlah pergaulan mengikuti sebuah hubungan yang dapat membangun dan menuntunmu ke dalam kebaikan dan kebenaran. So you must be careful in your life. You young people, you mother or father or elders or speaker in this church, musician, worship leader, singer, dancer, accountant, and man behind multimedia and kamera. Semua kita mesti berhati-hati dalam pergaulan. Nah, saya ingin supaya kita tahu satu, pergaulan yang meneguhkan atau menguatkan dan membawa kepada baik adalah number one. Bergaulah dengan firman Allah, yakni Tuhan Yesus Kristus. You must associate number one, with the Word of God. Itu perlu. Kenapa harus bergaul dengan firman Allah? Apa mesti jadi pendeta dulu baru bergaul dengan firman Allah? Kan tidak. Matthew chapter 4 verse 4 and Luke chapter 4 verse 4. Dua ayat ini sama. Matius pasal 4 ayat 4 dan Lukas pasal 4 ayat 4 bunyinya sama. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan yang keluar dari mulut Allah itu sekarang tertulis dalam Alkitab. So we cannot read same like we cannot eat the word of God. Jadi kalau kita tidak baca, sama dengan kita tidak makan kebenaran firman Allah. Nah, kalau sudah tidak makan firman Allah, maybe your body is strong, but your spiritual very weak. Mungkin tubuh ini kuat karena makan satu hari 3 kali ya, kuat. Tapi soal rohani kita, your soul, your spiritual very weak, sangat lemah. Jiwa, hati, pikiran sangat lemah. Rohani lemah. Karena tunggu di gereja baru tunggu pendeta baca dan kita makan sama-sama. Nah, pendeta bagi itu bukan bagi pakai sekop, itu bagi pakai sendok kecil. Kita semua baku rampas. Ini makan bagaimana secara rohani kita bisa kuat. Dan firman itu adalah Kristus, sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 itu. And number 2, bergaul dengan orang yang mengasihi firman Allah. Mengasihi firman Allah, orang yang mengasihi firman Allah sama dengan orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang orang mengasihi Tuhan Yesus pasti memberikan kontribusi yang terbaik. Ini disebut orang bijak. Associate with people who love the word of God, because love word of God, that is Jesus Christ. Firman Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tadi Amsal bilang apa? Bergaul dengan orang bijak. Orang yang bijak itu yaitu orang yang suka dengan firman Tuhan. Dan kalau orang suka dengan firman Tuhan, pasti
perilakunya akan ikut firman Tuhan toh. Jangan mabuk, jangan judi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati alammu, jangan ada patung ukiran, sembah alam, lalu jangan mengingini sesama barang sesama manusia, hormati hari Sabat dan lain-lain. Pasti itu yang terjadi di dalam kita. Dan kalau kita lakukan ini, firman Allah berkata, kita menjadi orang bijak sebab kita juga akan hidup sesuai firman Allah. Dan kalau kita hidup sesuai firman Allah, Tuhan Allah bilang, you become tree planted by the rivers. Kita akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di musim semi, musim kering, semua tanaman kering, tapi pohon yang di tepi air tetap subur dan menghasilkan buah. Itulah kita. Karena itu bangun hubungan yang baik dengan Dia, dengan sumber bijak, sumber pengetahuan. The Lord of God Almighty is the source of knowledge and wisdom, source of blessing and grace and mercy and compassion. Dia Tuhan adalah sumber segala-galanya, sumber berkat, sumber rahmat, sumber belas kasihan, sumber segala-galanya, dan kita menikmatinya. Saya mau angkat satu contoh. Ketika orang sudah awal hidupnya bergaul dengan Tuhan, lalu ending his life, he forgot the loving of God. That's very dangerous. Bagaimana orang yang awal bergaul dengan Tuhan Allah, lalu akhirnya tidak bergaul dengan Tuhan Allah, sangat mengerikan, sangat berbahaya. Mari kita lihat ini di Gibeon dalam pertama Raja-Raja pasal 3 mulai ayat 9. Ini percakapan Salomo dengan Tuhan ketika Salomo jumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Salomo, kau mau apa? Lalu Salomo jawab, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Dan kalau ini gambaran dari seorang pemimpin yang di bawahnya ada begitu banyak orang, dia tidak pergi kepada orang bebal, tapi dia datang kepada orang bijak, yaitu Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan berikan saya hikmat dan pengetahuan. Kalau kita pemimpin gereja datang kepada Tuhan, ini yang diminta, belum minta duit. Lain daripada bisnismen, lain dari saudagar, lain dari pengusaha, minta dahulu duit. Tapi hamba Tuhan minta dahulu knowledge and wisdom to lead the congregation, untuk memimpin umat. Nah, ini dia pemimpin bangsa yang besar. Ini analogi satu gereja perjanjian lama pada zaman lalu memimpin suatu gereja yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan dia bergaul dengan baik dan dia minta direction, petunjuk, arahan dari pihak Tuhan. Dan dia minta kepada Tuhan, kasih saya knowledge and wisdom. Sebab dia berkata, siapa yang sanggup, who has ability to lead this nation? Siapa yang memiliki kemampuan tanpa knowledge dan wisdom untuk memimpin bangsa ini atau gereja perjanjian lama, kalau ini gereja. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian, knowledge, untuk memutuskan hukum, untuk membimbing, untuk have decision to judge, memiliki keputusan dalam hukum dan lain-lain. Melainkan, jadi oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Jadi Anda lihat pembangunan pergaulan dengan Tuhan, sumber knowledge, source of knowledge and wisdom, sumber pengetahuan dan hikmat. Ia memberikannya. Sebab walaupun kita memiliki semua tapi tidak ada pengetahuan dan hikmat, semua itu tidak terlalu berguna buat kita. Contoh, orang punya duit banyak tapi tidak ada pengetahuan dan hikmat dari Allah, dia pakai untuk apa? Berjudi. Dia pakai untuk apa? Main perempuan kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, main laki-laki karena uang banyak. Tidak punya pengetahuan dan tidak punya hikmat. Lebih baik dia mabuk, beli minuman keras yang mahal-mahal. Tidak punya pengetahuan dan hikmat. Kalau punya pengetahuan dan hikmat, dia akan berkata, "Thank you so much, Lord. You give to me too much money, and I want to use this for your glory." Kira-kira begitu. Akan dia berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau berikan saya banyak berkat dan saya akan pakai buat your glory, buat kemuliaan-Mu." Tapi kalau tidak, ya yang jahat yang dibuat, bahkan bisa pakai uangnya untuk bunuh orang, bisa pakai uangnya untuk menumpas orang, bisa pakai uang untuk membinasakan orang. Sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup, follow my direction and what I teach to you. Ikut petunjukku dan apa yang aku ajarkan kepadamu, as my statute and my commandment, seperti ketetapanku dan perintah-perintahku. Tapi mari kita lihat, ketika tidak ikut perintah Tuhan dan mulai membangun hubungan, salah. The end of Solomon's life to improper and divine association. Akhir kehidupan Salomo akibat berpergaulan yang tidak benar, membangun hubungan yang tidak benar, dan yang divine, yang menyimpang. Ini yang terjadi. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya ini mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Hubungannya dengan perempuan-perempuan yang tidak kenal Tuhan, yang ikut Tuhan, pergaulannya salah sampai menjadikan mereka istri-istri, mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret dewi orang Sidon dan mengikuti Milkom dewa kejijikan
sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Kenapa? Karena dia membangun hubungan dengan perempuan-perempuan asing. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya. Jadi salah membangun pergaulan. Yang salahnya seperti apa? Kita bertemu dengan orang bebal, kita ikut kebebalannya. Padahal sebenarnya Tuhan kasih tanggung jawab untuk menjadi saksi buat mereka. Kita ketemu orang bijak, bukan kita menerima kontribusi dari dia untuk kita makin dewasa di dalam Tuhan, tapi mungkin kita menyimpang. Ini melahirkan murka daripada Tuhan. Ini membuat Tuhan sangat murka. Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Sudah 2 kali ia membangun pergaulan dengan Tuhan, dan Tuhan bicara banyak kepada dia. Ayat 10, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, pergaulanmu yang salah itu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba. Anda lihat, ketika pergaulan salah, Salomo memimpin kerajaan Israel yang united, kesatuan kerajaan Israel. Kalau tadi saya coba singgung seperti gambaran gereja zaman perjanjian lama, itu satu bangsa yang besar. Ketika Salomo beralih pergaulannya bukan lagi kepada Tuhan, kepada yang bijak dan sumber bijak, dan dia mulai membangun pergaulan dengan istri-istri asing yang